Salam YouTuber pemula yang tetap bersemangat, yang selalu bersemangat ya, sampai kita mendapatkan kesuksesan ya. Langsung saja saya bahas tentang short video mencelakakan Anda, mencelakakan kalian ya, yang YouTuber pemula. Ini khusus untuk YouTube atau konten kreator, YouTuber ya, yang fokus kontennya bukan short ya, tapi video standar. Setelah saya selidiki dari dulu sampai sekarang ya, apalagi sekarang marak-marak video-video durasi pendek ya, tetapi dengan teknik editing yang bagus, penuh dengan inspirasi, penuh dengan narasi ya, sehingga dalam jangka waktu kurang dari 1 menit itu sudah menghasilkan tontonan yang bagus ya. Dan jumlahnya itu tiap hari itu paling banyak memang short, karena mudah dibuat ya. Mungkin sehari orang tuh bisa buat 1 bahkan sampai puluhan dengan mudah, sehingga ada konten kreator yang fokusnya hanya di short saja ya. Apa dampak short bagi YouTuber konten kreator durasi standar? Ya dampaknya sangat mencelakakan tadi, membuat negatif ya. Kalau dia videonya dicampur ya, shorts itu dengan video durasi panjang, maka algoritma YouTube juga akan berubah ya. Jadi kemungkinan kalau shortnya itu naik ya, ada 100 misalkan video short, ada 3 ya yang temanya itu sama dengan yang durasi standar yang dia buat video yang lain ya, maka kemungkinan short ini menjadi nomor 1 di urutan 1, 2, 3 itu akan langgeng terus, dan rekomendasi akan ke shorts. Dan video durasi standarnya walaupun bagus, dibuat dengan editing yang bagus, bisa jatuh dan kalah dengan video shortsnya ya. Ini kalau YouTube konten kreator video short dan durasi standar yang dicampur. Bagaimana kalau yang murni konten durasi standar, video apapun ya, dengan tema apapun YouTuber, maka saingannya ya dengan tema tertentu, dengan hiburan tertentu akan kalah jauh ya dengan video short itu. Sekarang begini saja, coba lihat di kehidupan sehari-hari ya, mereka itu anak-anak, orang tua, remaja, bahkan kita sendiri itu sering sekali ya. Ini kita batasi bukan di TikTok, bukan di snack video ya, bukan di platform lain yang memang durasinya pendek-pendek, dan itu juga disukai ya. Kita batasi di YouTube saja. Bahkan kita menonton YouTube Shorts ya, yang durasinya 10 detik, 15, 30, bahkan 1 menit. Kita scroll, ada videonya itu bagus, tentang cerita, tentang animasi ya kan, tentang hal-hal yang lucu, hal-hal yang sangat membuat kita jadi tahu tentang suatu hal. Misalkan cara mendeteksi buaya di air gitu ya, hanya dengan batu, dengan kayu. Misalkan Anda gelembung, maka dalam 1 menit itu dibuatlah video short ya. Misalkan juga deh, hantu itu ketika di cermin tidak ada tampil bayangan ya, dengan pose-pose tertentu, dengan teknik-teknik tertentu, maka tidak ada bayangan. Maka kebanyakan channel short itu menarasikan sesuatu dengan bagus ya, hanya dalam 1 menit itu atau bahkan kurang ya, sehingga kita lebih suka hiburan dari konten short ya. Karena hiburan dari konten short atau pendidikan dari konten short itu sering sekali ditonton orang lain dari berbagai kalangan ya, sehingga habis waktunya untuk menonton video shorts YouTube saja ya, seperti itu kebanyakan ya. Jadi views kita bakal berkurang karena video short juga. Walaupun kita tidak membuat video short ya, kita kalah saing dengan pemilik video short yang sudah viewsnya melambung, yang ratusan ribu, yang jutaan, yang sehari sudah dapat puluhan ribu ya, karena mereka menonton video short yang menarik itu ya. Apakah kita harus membuat video short demi menyaingi mereka, sementara kita juga punya
channel durasi standar yang bahkan satu, bahkan dua, yang tidak bisa naik-naik ya, yang hanya mungkin mengandalkan keajaiban naiknya, ditonton banyak orang. Kita sudah upload setiap hari, tapi viewsnya di awal doang ya, meledak juga enggak ya, viewsnya hanya 1 sampai 30, bahkan 50, nggak ada 100. Tiba-tiba besok nggak ada yang nonton lagi, kita share video lagi, nggak ada yang nonton lagi ya. Ini karena efek dari short juga. Jadi fokus orang itu, bahkan sekarang mereka lebih memilih video shorts, dan belum tentu shorts karya Anda, karena ketrendingan itu sudah banyak yang punya, dimiliki orang lain, sehingga konsentrasi tontonan kita akan kalah ya, dan views kita itu di durasi standar juga akan kalah, karena video shorts yang sudah trending ini. Video short kan tidak harus hiburan, bisa pendidikan ya, bisa juga nasihat, bisa juga lagu-lagu ya, bisa juga hanya sekedar cerita, jangan entah itu membuat takjub atau segala macam ya. Jadi ya kita harus bagaimana untuk menyikapi ini semua. Sementara shorts itu gila-gilaan ya. Bayangkan sedetik mungkin video standar itu bisa diupload orang sehari sudah ribuan ya. 1 detik itu udah ribuan yang mengupload. Bagaimana dengan short? Bisa jadi puluhan ribu sudah mengupload di belahan dunia lain, di belahan dunia yang manapun gitu, mengupload di YouTube platform ini. Dan bayangkan puluhan ribu atau bahkan jutaan ini dalam 1 detik dia mengupload video short, yang bakal trending itu bisa ribuan, ada bahkan puluhan ribu ya, sehingga akan mudah menggait ya pasaran tontonan gitu ya. Dan ketika dia sudah banyak yang trending, maka video-video standar kita juga akan bersaing dengan video-video mereka, terutama yang temanya sama, terutama yang memang karena mereka sudah punya pikiran ya, penonton ini ya, dalam artian viewer ini, mereka sudah dari awal juga lebih suka shorts ya, karena video-videonya pendek ya. Tapi walaupun pendek, dia kan bisa mengganti video short lain ya, yang di bawahnya itu ya, dengan tema yang lain, dengan tema yang masih sama, sehingga ya tidak menonton video-video kita yang durasi standar lah. Itulah yang membuat kita celaka sebagai YouTuber durasi standar ya, video ini ya, kalah bersaing lebih sehat dengan video shorts itu, terutama konten kreator yang sering membuat video short itu ya. Itulah saingan berat kita, apalagi dengan tema yang sama. Oke, yang penting semangat. Salam YouTuber pemula.